Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para audiens. Perkenalkan, nama saya Gita Ardini sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk kanonik dan konversi antar bentuk kanonik. Setelah minggu lalu kita membahas tentang aljabar boolean, mulai dari ekspresi boolean, prinsip dualitas, hukum-hukum aljabar boolean, dan fungsi-fungsi aljabar boolean. Ternyata bentuk kanonik ini masih ada sangkut pautnya dengan aljabar boolean atau termasuk fungsi ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu dengan anggota kelompok yang akan presentasi hari ini. Anggota kami terdiri atas 3 orang, yaitu Gita Ardini, ya saya sendiri, kemudian ada saudari Mai Putri Ayu, dan saudari Grey Yudhistira Kisleo. Untuk pembahasan pertama akan dibawakan oleh Mai Putri Ayu. Pada Mai, dipersilahkan. Kasih untuk moderator. Next. Oke. Kita masuk ke pengertian bentuk kanonik karena sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwa aljabar boolean pada kelompok sebelumnya. Kita masuk nih ke bentuk kanonik. Bentuk kanonik itu maksudnya apa nih? Karena ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih namanya masterm. Ingat, kanonik itu terdiri dari 2, yaitu ada minterm dan masterm, yang artinya sop dan pos. Oke, next. Nah, kita masuk ke macam bentuk kanonik. Tadi bentuk kanonik kan ada 2 ya, ada sop dan pos. Kita masuk ke contoh sop. Sop dari fungsi variabel x, y sama dengan x aksen dikali y aksen ditambah x dikali y aksen. Untuk fungsi yang kedua, x, yz sama dengan x aksen dikali y aksen dikali z sama dengan x, y aksen dikali z aksen ditambah x dikali y aksen dikali z. Nah, fungsi yang ketiga juga sama ya. Nama lain dari sop adalah bentuk norma disjuktif, yang artinya tadi apa? Penjumlahan dari hasil kali atau sum of product. Next. Untuk bentuk dari pos sekarang. Pos itu apa sih? Pos itu adalah product of sum, yang artinya perkalian dari jumlah. Maksudnya, kita masuk ke contohnya nih, bahwa dari variabel x, y sama dengan x ditambah y dikali x ditambah y. Untuk fungsi yang kedua, variabelnya x dikali x z sama dengan x ditambah y ditambah z, nah dikali x ditambah y aksen ditambah z, dikali x y aksen ditambah z aksen. Yang ketiga juga sama fungsinya. Nah, nama lain dari pos adalah bentuk norma konjuktif, yang dimana perkalian dari jumlah, dimana jumlahnya terlebih dahulu, terus dikalikan. Next. Untuk ini saya bagikan ke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membentuk minterm dan maxterm. Apa itu minterm dan maxterm? Minterm itu nama lain dari sop. Nah, sedangkan maxterm adalah nama lain dari pos. Di sini bisa dibaca ya secara garis besarnya. Oke, perlu diingat atau ditegaskan bahwa sop lebih positif ke angka 1. Berarti kalau ada angka 0 di sub bernilai negatif atau memakai simbol komplement atau aksen. Sebaliknya, pos itu lebih positif ke angka 0. Jadi, jika ada angka 1 di pos, maka akan memakai simbol aksen atau komplement. Untuk lebih jelasnya, kita akan membaca tabel pembantu atau tabel kebenaran. Mulai dari 2 term, 3 term, sampai 4 term. Nah, term itu artinya suku. Suku itu ada apa aja? Suku X, suku Y, suku Z, suku W, seperti itu. Nah, di sini
Pertama, tadi kan sudah ditegaskan bahwa SOP itu lebih positif ke angka 1. Berarti baris pertama ini X-nya 0, Y-nya 0. Berarti untuk SOP akan memakai aksen atau komplement untuk sukunya. Nah, lambangnya memakai huruf kecil untuk SOP. Sedangkan untuk POS memakai huruf kapital atau huruf besar. Nah, bagaimana untuk kita mengetahui angka di belakang lambang? Kayak baris pertama itu M0 dibacanya, baris kedua M1, baris ketiga M2, yang baris ketiga itu M3. Bukan sesuai barisnya ya, tapi berdasarkan dari tabel termnya, sukunya. Nah, tabel term yang paling kanan itu tabel pertama, tabel Y. Nah, lalu tabel keduanya itu tabel X, berarti tabel kedua. Nah, tabel Y itu bernilai 1. Pokoknya yang paling kanan bernilai 1. Jika true, true itu artinya benar. Jika bernilai 1. Nah, untuk tabel yang kedua, yaitu tabel X, bernilai 2. Jadi dari tabel pertama pindah ke tabel kedua itu dikali 2. Berarti tabel kedua, jika bernilai true atau benar, ada angkanya, akan ditambah 2. Bernilai 2. Contohnya, di baris keempat. Y-nya 1, X-nya 1. Berarti kan tadi tabel 1 bernilai 1. Tambah X-nya bernilai 1. Berarti ditambah berapa? Angka berapa? 2. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, angka 3 ini ditaruh di depan lambang. Jadinya M3. Untuk yang lebih komplitnya, kita akan membaca tabel bersuku 4. Nah, untuk lebih mudahnya diingat aja nih, tabel yang paling kanan itu bernilai 1, tabel nomor 2 bernilai 2 kali 2. Nah, tabel nomor 3 itu kan tadi 2 kali 2 jadinya 4. Nah, dari tabel 3 ke tabel 4, 4 kali 2 jadi 8. Jadi urutannya dari yang kanan 1, 2, 4, 8 jika bernilai benar atau true ya. Kayak nomor baris ke 1, 2, 3. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ke baris ke 15. Z-nya bernilai 0. Nah, Z-nya bernilai 0 berarti tidak ada angkanya ya, tidak dikasih angka. Y-nya bernilai 1, berarti dikasih angka berapa? 2, karena ada di tabel 2. X-nya berapa? X-nya bernilai berapa? Bernilai 1 lagi, berarti benar. Berarti dikasih angka berapa? 4. Tadi kan urutannya 1, 2, 4, 8. Nah, tabel ke 4 yang W itu bernilai berapa? Bernilai 1. Berarti benar. Dikasih angka berapa? 8. Jadi 2 tambah 4, 6. 6 tambah 8 sama dengan 14. Taruh di depan lambang. Benar enggak 14 hasilnya? Betul, M14. Oke, bisa di next Kak Gray. Nah, contohnya kayak gini nih. Untuk SOP akan mengambil nilai fungsi yang bernilai 1. Nanti kalau ada tabel kebenaran, untuk mencari SOP pasti akan disuruh mencari yang menilai 1. Kalau disuruh mencari SOP berarti cari yang angkanya 1 gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya dikasih tabel kebenaran atau tabel pembantu, lalu kita disuruh mencari POS, berarti cari yang fungsinya bernilai 0. Seperti itu, di ujung-ujungnya itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya akan dibahas contoh soal oleh Kak Gray. Pada Kak Gray dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Gita. Kita sudah banyak nih mendengarkan banyak pemaparan materi. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam beberapa contoh soal. Yang pertama, di sini ada nyatakanlah fungsi boolean f, x, y sama dengan x dalam bentuk kanonik SOP dan POS, atau baca SOP dan POS. Nah, untuk penyelesaian SOP-nya ini, kita bisa lihat di sini f untuk x, y sama dengan x itu soalnya. Kenapa di sini dikali 1? Karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa SOP itu lebih positif ke 1. Kenapa juga dikali? Karena SOP itu hasil dari penjumlahan dari hasil kali, makanya dikali 1. Nah, di sini satunya itu berubah jadi Y plus Y aksen.
karena melihat hukum komplement. Hukum komplement ini ada di hukum aljabar Boylean. Nah, dia itu ada dua sifat. Yang pertama sifatnya yang kita pakai ini 1 sama dengan Y plus Y aksen. Lalu kita gunakan hukum distributif perkalian. X dikali Y sama dengan jadi XY. X kali Y aksen menjadi XY aksen. Nah, di sini ada M3 dan M2. Dari mana? Kita bisa lihat dari tabel yang sudah dijelaskan oleh kita, tabel minterm, untuk melihat tabel kebenarannya. Bisa kita lihat untuk M3 itu XY. XY itu ada di M3, benar kan? Berarti, nah XY aksen ada di M2. Nah, jadi hasil akhirnya itu fungsi F untuk X, Y sama dengan sigma 3,2. Kenapa ada tanda sigma? Tanda sigma ini mewakili penjumlahan. Jadi sama aja bacanya penjumlahan dari M3 dan M2. Atau dibaca bentuk kanonik SOP 3,2. Maaf di sini salah. Lalu untuk penyelesaian postnya sama aja seperti sebelumnya. Ini soalnya dan ini ditambah 0. Bedanya di sini saja, ditambah 0. Kenapa ditambah 0? Karena pos itu perkalian dari hasil jumlah, makanya ditambah. Nah, nolnya ini berubah jadi Y dikali Y aksen. Nah, ini juga melihat hukum komplement sifat kedua, yaitu 0 sama dengan Y kali Y aksen. Nah, sama saja kita gunakan hukum distributif penjumlahan. X dikali Y, X dikali Y aksen menjadi X tambah Y dikali X tambah Y aksen. Untuk M0, M1-nya sama seperti sebelumnya, kita melihat tabel kebenaran untuk melihat mintermnya. Nah, hasilnya di sini F untuk X, Y sama dengan, ini tanda apa? Ini tanda produk, dibacanya. Nah, tanda produk ini mewakili perkalian. Sehingga di sini bacanya produk 0,1 atau perkalian dari M0 dan M1 atau dibaca bentuk kanonik pos 0,1. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Nah, contoh soal kedua ini dalam bentuk tabel. Nah, kita langsung saja ya ke penyelesaian. Nah, SOP itu kombinasi nilai-nilai purba yang menghasilkan nilai fungsi yang sama dengan 1. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Kak Gita, bahwa SOP atau SOP itu lebih dominan ke angka 1. Nah, jadi karena di sini nilai F-nya untuk X, Y, Z yang bernilai 1 itu hanya ada 0,01, 100, dan 111. Maka fungsi booleannya dalam bentuk SOP atau sum of product adalah F untuk X, Y, Z sama dengan X aksen, Y aksen, Z ditambah X, Y aksen, Z aksen ditambah X, Y, Z. Nah, untuk SOP itu lebih positif ke 1, kan tadi udah dibilang, SOP itu lebih positif ke 1. Oleh karena itu, jika 0,01 itu 0,1 itu yang tidak ada aksennya ada di apa? Di Z. Sehingga di sini bernilai true-nya itu ada di Z. Nah, dia itu tidak ada aksennya. Untuk SOP itu yang tidak ada aksen bernilai 1. Sedangkan yang ada aksen itu bernilai 0. Benar ya? Ini 001. Dia X aksennya ada. X aksen itu nilainya 0, Y aksen itu nilainya 0. Dan Z itu tanpa aksen, jadi nilainya 1. Itu untuk menentukan X aksen, Y aksen, Z-nya ini. Nah, atau kita bisa lebih sederhanakan lagi nih, menggunakan lambang minterm. Di sini F untuk X, Y, Z sama dengan M1 ditambah M4 ditambah M7 sama dengan sigma 147. Nah, untuk menilai
untuk melihat nilai M1, M4, M7 ini, kita bisa lihat dari barisannya. Nah, yang bernilai true ada di barisan mana? Untuk barisan 1 tadi nilainya sudah dijelaskan bahwa nilainya 1. Sedangkan barisan 2 nilainya 2. Barisan 3 nilainya 4. Nah, di sini yang bernilai 1 ini Z-nya ada di true-nya ada di barisan 1. Makanya di sini M1. Nah, di sini yang satu lagi ada true-nya di barisan ketiga, yaitu 4. Sedangkan di sini, tiga-tiganya bernilai true, maka 1 ditambah 2, 3 ditambah 4, 7. Makanya M7. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tanda sigma ini adalah tanda mewakili penjumlahan. Jadinya di sini penjumlahan M1, M4, M7. Oke, kita lanjut untuk penyelesaian POS. Nah, POS itu kombinasi nilai pengubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0. Sudah dijelaskan juga ya bahwa POS itu lebih positif ke angka 0. Nah, nilai penuh yang bernilai 0 itu ada 0,000, 010, 011, 101, 110. Nah, maka fungsi booleannya itu f x, y, z sama dengan x ditambah y ditambah z dikali x tambah y aksen tambah z dikali x ditambah y aksen ditambah z aksen dikali x aksen ditambah y ditambah z aksen dikali x aksen ditambah y aksen ditambah z. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa POS itu lebih positif ke angka 0. Oleh karena itu, jika di sini angka 0 itu dia tidak menggunakan aksen. Jadi di sini X-nya kita lihat X, Y, Z-nya dia tidak menggunakan aksen karena yang tidak menggunakan aksen itu bernilai 0. Sedangkan di sini Y-nya ada aksennya bernilai 1. Jadi 0, 1, 0. Nah, untuk lebih sederhananya lagi, kita dapat menggunakan lambang Markström. Atau fungsi f untuk x, y, z sama dengan M0 dikali M2 dikali M3 dikali M5 dikali M6. Nah, ini sama cara bacanya seperti yang sudah dijelaskan mengenai true ada di barisan mana. Nah, kenapa dikali? Karena POS itu adalah penjumlahan dari hasil kali. Nah, di sini ada tanda apa? Tanda produk. Tanda produk ini mewakili perkalian. Jadi sama aja produk ini mewakili perkalian. Jadi M0 dikali M2 dikali M3 dikali M5 dikali M6. Seperti itu untuk contoh soal SOP maupun POS. Nah, kita akan masuk nih ke dalam konversi antar bentuk kanonik. Nah, fungsi boolean dalam bentuk kanonik solve atau penjumlahan dari hasil kali itu dapat kita transformasikan ke dalam bentuk POS. Demikian pula sebaliknya dari POS ke solve. Nah, misalkan di sini ada contoh soal, misalkan di sini F adalah fungsi boolean dalam bentuk 3 peubah. Kita lihat di sini fungsi booleannya untuk f, x, y, z sama dengan sigma 1, 4, 5, 6, 7. Di mana f, x, y, z-nya ini adalah penjumlahan dari minterm 1, 4, 5, 6, 7. Karena sigma ini mewakili tanda penjumlahan. Nah, ada juga F komplement. F komplement itu adalah fungsi komplement dari F. Nah, F komplement X, Y, Z itu didefinisikan sama dengan sigma 0,2,3 sebagai jumlah dari minterm 0,2,3, yaitu M0 ditambah M2 ditambah M3. Nah, dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi F, yaitu
fungsi f, x, y, z itu sebagai komplement dari fungsi komplemennya. Nih, fungsi komplement dari fungsi komplemennya. Fungsi komplemennya itu tadi sudah didefinisikan, yaitu M0 ditambah M2 ditambah M3 kita komplementkan. Nah, sehingga F aksen X, Y, Z sama dengan M0 kita komplementkan menjadi M0 komplement, penjumlahan kita komplementkan menjadi perkalian, M2 kita komplementkan menjadi M2 komplement, penjumlahan kita komplementkan menjadi perkalian, M3 kita komplementkan menjadi M3 komplement. Nah, di sini F aksen X, Y, Z sama dengan X aksen, Y aksen, Z aksen dikomplementkan, X dikali X aksen dikali X aksen Y, Z aksen kita komplementkan, dikali X aksen, Y, Z kita komplementkan. Dari mana? Kita dapat melihat tabel kebenaran untuk 3 peubah untuk melihat mintermnya ini. Nah, sehingga di sini F aksen X, Y, Z sama dengan X komplementkan dikomplementkan menjadi X. Nah, perkalian dikomplementkan itu menjadi penjumlahan. Y komplement dikomplementkan menjadi Y. Nah, ini perkalian dikomplementkan menjadi penjumlahan. Z komplement dikomplementkan menjadi Z. Nah, sisanya ini bisa dilihat sendiri ya, bahwa kalau di sini ada X aksen dikomplementkan menjadi sisanya X aja, perkalian dikomplementkan menjadi penjumlahan. Nah, di sini ada F aksen untuk X, Y, Z sama dengan M0, M2, M3. Dari mana? Kita juga bisa lihat di tabel maxstream-nya. Kita lihat untuk maxstream M0, M2, M3 ini. Kita bisa lihat di tabel. Nah, berarti di sini kita bisa nyatakan M0 dikali M2 dikali M3 ya kan? Nah, ini sendiri untuk F, untuk X, Y, Z bisa kita nyatakan dalam bentuk SOP, yaitu sigma 14567 yang tadi. Nah, atau sama saja dengan hasil yang kita dapatkan ini, produk 0,2,3. Produk ini mewakili perkalian dari M0, M2, M3. Seperti itu. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Tunggu sebentar ya teman-teman, mungkin moderator ada urusan sebentar. Saya kembalikan kepada Kak Gita untuk meneruskan presentasi. Terima kasih, Gray. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan memberikan beberapa latihan. Bukan beberapa sih, cuma 2 aja. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ditanyakan, bisa hubungi Japri ya, atau di grup untuk kita diskusikan lebih lanjut. Nah, sepertinya cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.